Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Indonesian Ednep seluruh tanah air? Pada kesempatan ini ya, kita sudah ada dua orang sahabat saya yang sangat inspiratif dan luar biasa sekali, di mana beliau menjadi salah satu kategori untuk perawat teladan non-ASN 2023. Dan bersama saya sudah ada Bapak Ikram Bauk Samogo dan Bapak Antoni Eka Fajar. Ya, beliau ini asalnya dari Lombok kayak gitu ya. Beliau banyak sekali nih udah ngelakuin juga kegiatan dan saya udah beberapa sekali juga ketemu sama beliau dan luar biasa nih pengembangannya yaitu Bapak Nes Anton Eka Fajar Maulana MK gitu ya. Oke, Pak Anton, ini Ya, Mas berkaitan Kemen. dengan penganugerahan eh, perawat teladan non ASN. Saya mau Ya, tanya pertama kali, gimana perasaannya? eh, seneng banget lah pastinya. Eh, Ya agak-agak sedikit speechless juga karena memang karena baru tahun ini ya mungkin karena sehingga memang nggak nyangka juga ada penganugerahan untuk tenaga kesehatan non ASN. Mhm. Malah sempat di awal-awal aku kira penipuan malah karena ada dua orang dari kementerian yang menghubungi telepon belum bisa keangkat, kemudian WhatsApp tak kira penipuan loh. Jadi Oh, ya wow. beberapa hari kemudian baru benar-benar bisa berkomunikasi. Karena sampai sekarang pun saya juga nggak tahu siapa pengusulnya. Yang Mhm, jelas mhm. ada yang mengusulkan jadi apa nakes teladan non ASN dari kategori perawat gitu. Ya, dari kategori perawat ya. Ya, Oke, ini eh, yang penting kita berdoakan lah ya. Yang penting dilakukan sama yang belum tahu ini adalah iya. hal yang cukup baik juga buat kita dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang ya, Pak ya. Amin. Oke, Pak. Jadi ini kegiatan ini kan memang tadi diusungkan ya pastinya dan pasti kan banyak juga nih yang di tempat kita yang Bapak lakukan sekarang sebagai tenaga kesehatan yang berkategori ini kan pasti kan ada tadi ya inovasi yang dia lakukan. Nah itu tuh Ya, untuk Bapak sampai kondisi saat ini siapa yang mendukung eh, Bapak bisa jadi kayak gini gitu? banyak sih yang mendukung. Sebenarnya ini program creator ini singkatan dari creating safer community through improving community capacity in emergency response. Jadi Oke, kita kita nyebutnya creator ini teater dimulai ya. sejak 2016 sampai sampai ya sampai sekarang masih berjalan. Sebenarnya banyak banyak juga sih pengorbanan pengorbanan yang kalau buat saya sih bukan pengorbanan karena saya enjoy, tapi mungkin untuk keluarga waktu, ya terutama waktu untuk keluarga, kemudian materi dan lain sebagainya, itu Hmm, membuat eh, banyak orang mungkin yang merasakan manfaatnya sampai sekarang. Jadi oke. ada sampai total sampai tahun ini ada sekitar 31 kegiatan untuk pelatihan basic life support untuk masyarakat gratis, dan sudah lebih dari 2.000 orang yang sudah kita latih. Dan dengan kegiatan itu ternyata mengaktifkan kesadaran masyarakat untuk menyadari bagaimana pertolongan pertama pada kondisi-kondisi emergensi. Banyak hal sebenarnya yang yang saya terapkan itu juga berasal dari apa eh, pelatihan-pelatihan perawatan luka yang dulu saya ikuti gitu kan. Eh, jadi memang memang bermanfaat sekali apa yang saya dapatkan dari terutama dari teman-teman ini ya, teman-teman perawatan luka di NTB solid banget di bawah ini apa kepemimpinannya Mas Taufik. Ya, Mhm. mereka juga banyak bantu kita terutama pada saat gempa dan COVID kemarin. Oke, luar biasa. Jadi dari
kegiatan kreator ini sebenarnya kegiatan yang berfokus untuk baik itu masyarakat dia medis atau non medis paham tentang penanganan di gawat darurat begitu ya Pak ya? Justru lebih ke orang awam, Oh, ke lebih ke masyarakat ya. awam ya? Justru lebih Oke. ke masyarakat awam karena kalau tenaga kesehatannya mungkin ada beberapa organisasi yang menggarap itu ya, tetapi Mhm. untuk sektor awam kita masih kurang sekali karena memang pre-hospital di Indonesia kan belum optimal. Betul, betul. Kita maunya bikin ya seperti demand creation begitu ya, artinya awam ini harus tahu bahwa ada layanan pre-hospital dan mereka harus bisa manfaatin itu karena selama ini kan kalau ada kondisi emergensi masyarakat tuh nggak tahu mau manggil siapa terus mau mau bagaimana caranya melakukan pertolongan sehingga kita coba bangun kesadaran masyarakat ini bahwa sebenarnya ada sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah yaitu 119. Jadi kalau ada kejadian emergensi, mereka tahu mana yang harus dihubungi. Selain itu juga kita harus siapkan juga teman-teman PSC-nya. Gitu. Jadi sebenarnya kami ingin mengoptimalkan sistem yang sudah ada dengan cara menciptakan demand creation supaya PSC 119-nya juga berusaha memperbaiki diri. Karena Oke. kalau 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 nggak ada permintaan, biasanya tenang-tenang baik nih. Jadi apa yang ada ya udah gitu kan. Jadi Oke. memang memang harus kita 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 tingkatkan kesadaran masyarakatnya supaya banyak permintaan panggilan-panggilan gawat darurat sehingga mau tidak mau PSC 119 juga memperbaiki diri dari sisi sarana, SDM dan seterusnya. Oke, oke. Jadi kegiatan ini tuh dia khusus Lombok saja atau ekspannya udah sampai mana sih, Mas? Kira-kira? Sebenarnya di daerah NTB semua kabupaten kota sudah kita lakukan kegiatan dan sudah terbentuk tim-tim kecil di masing-masing kabupaten kota. Cuman Mhm. sekarang eh, sejak 2 bulan yang lalu kami lebih fokus ke Gili Trawangan karena Oke. sebenarnya begini kita coba lakukan ini di semua kabupaten kota. Ternyata kami punya keterbatasan untuk mengevaluasi bagaimana tingkat keberhasilannya. Karena Hmm. terlalu luas cakupannya dan tim kita terlalu kecil sehingga akan sangat sulit untuk mengevaluasi. Sehingga 2 bulan yang lalu kami geser ke Gili Trawangan karena Mhm. di sana small island lah ya, pulaunya kecil, Yap, yap. tingkat kebutuhannya tinggi karena banyak turis-turis mancanegara di sana dengan standar internasional yang mereka miliki, tetapi kondisi di lapangan bertolak belakang. Nakesnya masih banyak yang belum memiliki pelatihan emergensi. Kemudian di sana tidak ada kendaraan bermotor untuk mengangkut kasus-kasus emergensi dengan cepat. Kasus tenggelam itu setiap bulan hampir terjadi 2 sampai dengan 3 kali dan hampir Wow. dan mostly semuanya berakhir dengan meninggal dunia karena Waduh. memang kemudian di sana hanya ada 1 unit AED, Hmm. tidak ada ambulan boots. Jadi memang memang banyak kompleks banget permasalahan di sana sehingga kemarin kami sudah eh, apa sudah mulai inisiasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, kemudian PSC Lombok Utara untuk mengoptimalkan ini. Termasuk untuk sertifikasi teman-teman yang sudah kita latih, kami sedang perjuangkan begitu. Oke. Sangat tertarik sekali ya, karena memang ini adalah salah satu, selain tadi kita memang mencerdaskan masyarakat terkait dengan emergensi, juga kita bisa meningkatkan tadi ya, eh, value dari pariwisata kita, Iya bahwa betul. savingnya itu tinggi gitu ya, untuk Jadi mereka ngerasa aman lah ke Gili gitu. Karena ya. selama ini tidak hanya tenggelam sebenarnya banyak yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ada turis yang kejatuhan pohon. Eh, apa Ya banyak kasus-kasus emergensi yang akhirnya tidak bisa tertangani dengan baik dalam tanda kutip karena sistemnya belum jalan dengan optimal. Nah itu yang kita coba kejar.
Oke, oke, oke. Nah, jadi kegiatan yang tadi dilakukan itu berarti masyarakat, kalau seandainya ada masalah kayak gitu tuh masyarakat ikut, medisnya ikut ya dalam Ya, kegiatan emergensinya ya? Oh, karena memang kita tidak terutama di Indonesia ya, karena kita tidak bisa menjamin bahwa tenaga kesehatan bisa cepat datang ke TKP dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Dan kalau kasus-kasusnya seperti henti jantung misalkan kan waktunya sangat terbatas. Di hmm, bawah di atas 5 atau 10 menit mungkin ya harapan atau survival rate-nya sangat kecil. Nah, itu yang kita coba tutup gap-nya mhm, dengan melatih masyarakat awam sebagai first responder. yap, Jadi yap. begitu ada kejadian, mereka bisa melakukan pertolongan sambil menunggu petugas yang lebih advance datang di TKP. Begitu. Oh, wow, luar biasa. Jadi, ini tuh berarti kegiatannya dia bukan bentuknya klinik, tapi ini adalah kegiatan ada support system, dari keperawatan itu sendiri untuk masyarakat gitu ya modelnya? Yes, betul. Oke, Betul. oke. Dan, pada saat kegiatan proses penilaian kemarin, itu apa yang mereka lihat dari kegiatan? Oh, awalnya dari wawancara. Banyak hal yang ditanyakan sih, termasuk bagaimana cara melakukan, teknisnya seperti apa, kemudian alat-alat yang digunakan seperti apa, begitu kan. Mmm, mhm. Soalnya di awal-awal program ini ya kami jalan dengan betul-betul nol karena kami tidak punya manikin CPR, kami tidak punya AED simulator dan seterusnya sampai kita bikin dari manikin fashion kita jadiin manikin CPR, kemudian kotak box nasi anak saya jadikan AED gitu kan. Jadi ya sampai akhirnya kami dapat bantuan dari beberapa NGO yang Mhm, bekerja sama dengan kami sampai akhirnya sekarang kita punya alat yang banyak. Kemudian pada saat visitasi ya dilihat sebenarnya saya sudah sampaikan pada saat wawancara bahwa saya tidak punya sekretariat, saya tidak punya markas, mhm. tidak punya cukup uang untuk membangun markas sendiri. Oke, oke. Sehingga saat ini kami masih bergabung di salah satu home base-nya NGO, Mhm. beberapa NGO di sana. Jadi seperti working space gitu, Mhm. barengan Yap, beberapa yap. NGO. Akhirnya kami menumpang di sana. Ya akhirnya penilai dari Kemenkes juga mampir juga ke sana, Oh, gitu. kemudian melihat pekerjaan-pekerjaan kita termasuk beberapa proyek ke depan yang mau kita kembangkan yaitu ambulan motor dan CPR, family and friend CPR. Jadi ada Oh, beberapa program yang sudah kita siapkan sebenarnya tapi belum jalan. Kemudian setelah itu kami diajak ke Kecamatan Selaparang, kita bertemu dengan penerima manfaat karena di sana pelatihannya rutin setiap 6 bulan. Mereka melatih linmasnya dari 10 kelurahan itu dilatih semua. Kalau linmasnya udah selesai nanti kader-kadernya dan seterusnya. Jadi oke. yang paling maju dari sekian banyak eh, titik binaan kami itu di Kecamatan Selaparang. Kemarin bertemu di sana. Oke. Kecamatan Selamparan. Itu berapa banyak itu kader yang mereka ikut aktif? Ini sudah jalan hampir 2 tahunan, hampir hampir 2 tahun, dan dari 10 kelurahan semua linmasnya sudah terlatih untuk Mhm. melakukan CPR dan pertolongan pertama. Itu kalau nggak salah ada sekitar 120-an kali ya, saya lupa. Wow. Wow. 120-an, kemudian beberapa kader di kelurahan sudah mulai kita latih. Karena ini rutin setiap 6 bulan. Pak Mhm. Camatnya baik banget karena Pak Camatnya ngasih fasilitas gitu kan. Mereka Oke. menyediakan transport untuk teman-teman linmas, teman-teman kader. Sehingga mereka senang juga datang, belajar, kemudian mereka ngajarin ke teman-teman yang lain. Cuman memang masalahnya sampai saat ini untuk sertifikasi itu yang masih kita coba diskusikan dengan
kementerian kira-kira bagaimana sertifikasi orang awam ini. Karena kalau tenaga kesehatan kan gampang, ada organisasi Ya, ya. profesi, ada ini kan. Tapi untuk orang awam, siapa yang akan mensertifikasi mereka? Karena Baik. kadang-kadang di beberapa staf hotel yang sudah kita latih, seperti di Sheraton, di Aston, ada kejadian di jantung di sana, mereka mau menolong, nggak dikasih sama keluarganya. Yang mereka tanyakan, punya sertifikat enggak gitu kan. Karena mereka Ya, nggak punya basic sertifikat, basic ya. artinya ya, artinya dia nggak punya bukti kalau mereka udah terlatih, mereka nggak bisa masuk untuk melakukan pertolongan. Ya akhirnya ya meninggal juga. Aduh, disayangkan sekali ya. Hal kebutuhannya hanya license saja ya. Ya, Padahal, hanya license. Mereka sudah terlatih, mereka sudah bisa melakukan, tapi hanya karena satu lembar mereka mhm, nggak bisa melakukan pertolongan. sayang sekali. Waduh. Terus itu kan kemarin ada kegiatan untuk diskusi ya sama Excellent ya tadi kalau nggak salah saya Ya. dari Pak Ikram juga ngomong gitu. Itu gimana? Apa tanggapan mereka untuk program ini? Sementara belum belum bisa saya sampaikan pertanyaan ini karena memang sangat terbatas waktunya Oh, dan baik, baik. tidak semua punya kesempatan. Bang Ikram punya kesempatan yang bagus kemarin untuk bisa menanyakan Mhm, sesuatu. mhm. Eh, Mungkin saya belum, nanti melalui tim Ya. Kemenkes yang lain mungkin. Dan kegiatan-kegiatan ini kan mungkin bukan hanya sampai di sini saja Ya kan. betul. Ada inovasi-inovasi lain yang mungkin dikembangin sama Pak Anton untuk tadi masyarakat apa pemerintah bisa lebih melihat lagi lebih dalam untuk Yes. kebutuhannya. Pak, ini pastinya kan berkaitan dengan emergensi nih dan emergensi ini dikembangin untuk masyarakat. Nah, masyarakat yang dipilih sama Bapak itu ada kriterianya nggak sih? Tidak tidak ada Mana? kriteria sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk pelatihan kami ada dua pelatihan yang kami kembangkan. Yang pertama adalah first aid, kemudian yang kedua community CPR. Nah, yang paling banyak mendapatkan sambutan, banyak diminta itu yang community CPR. Community CPR ini ada dua level untuk orang awam. Yang pertama adalah untuk orang awam biasa sama Mhm. orang awam terlatih. Oh, Kalau oke. orang awam biasa, semuanya boleh belajar, hands only CPR dan AED. Tapi kalau yang terlatih itu khusus untuk teman-teman security, Ya. teman-teman polisi, ABRI, eh, ya gitulah. Yap, yap, Jadi yap. ada kriteria khusus untuk head saver. Kita menyebutnya head saver untuk awam terlatih ini. Tapi Hmm, kalau untuk awam semuanya boleh. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kami pilah-pilah dulu nih. Kalau orang awam biasa kami berikan untuk hands only CPR saja dengan AED itu yang kami latihkan. Kemudian kalau untuk awam terlatih seperti tadi polisi, security, kemudian apa ya kita nyebutnya apa ya? Awam khusus. awam khusus ya namanya Iya, ya. awam khusus. Oke, Ya, awam kita khusus. nyebutnya awam khusus. Ada satpam, security, polisi, ABRI itu masuk awam khusus. Itu kita latih dia sebagai head saver. Memang ada sedikit perbedaan level karena kalau di orang awam biasa dia tidak kita minta untuk memberikan bantuan nafas, dia hanya hands only CPR saja, kemudian menggunakan AED. Kalau yang head saver kita ajarin semuanya. Oke. Lebih lengkap gitu. Ya, Pak, ini untuk penilaian ini kan pastinya itu Kak tadi khusus buat nakes yang perawat. Itu yang kemarin di Bapak itu siapa aja selain Pak Ikram ada perawat lain nggak? Eh, untuk non ASN sepertinya kami berdua saja kayaknya. Masya Iya, Allah. dengan non ASN sepertinya kami berdua. Jadi ada beberapa ratusan usulan yang diterima oleh Kemenkes, disaring menjadi 20, kemudian 15 kami diwawancara. Begitu masuk ke 10 besar kami divisitasi. Mhm. Setelah itu baru voting. Oke. Kebetulan kami berdua masuk di 5 besar. Oke, oke. Nah, lima besar ini itu perawat
2, yang lainnya apa, Pak? Perawatnya 2, dokter 1, kemudian bidan nutrisionis 1 sama promkes 1. Oh, sama promkes 1. Nah, jadi perawatnya 2, berarti perawat yang menang. Luar biasa Pak Anton, luar biasa. Pak, ini kan tadi dilakuin cukup lama ya. Artinya pengembangannya Ya. tadi dari 2016 sampai sekarang nih, terus berlangsung dengan tadi ya, eh, yang dilatih itu ada hampir 2000 orang prosesnya. Hmm. Dan ini tuh eh, awal sekali bisa terinspirasi ngembangin itu tuh dari apa sih, Pak? Eh, ya mungkin karena basic keilmuan saya memang dari emergency ya, dan Oh, sebenarnya baik. dapat passionnya di sana deh gitu. Dapat passionnya di emergency. Habis itu eh, ada beberapa kejadian ya, keluarga, kerabat dekat gitu kan. Ya saya bilang sih mati konyol gitu. Artinya ada dia mengalami henti jantung, kemudian orang di sekelilingnya tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal hanya cukup 2 langkah yang dia bisa lakukan gitu. Yang pertama telepon layanan kesehatan terdekat, kemudian yang kedua tinggal kompresi dada aja. Itu kan gampang banget gitu. Yang harusnya mereka tahu dan mereka bisa lakukan, walaupun umur kan bukan kita yang mengatur, tapi Betul. minimal ada upaya di sana. Termasuk mahasiswa saya ada yang meninggal karena henti jantung. Sama kejadiannya ya, karena memang orang-orang di sekelilingnya tidak tahu harus melakukan apa, sehingga Hmm. itu yang coba kita latihkan dulu di keluarga. Tapi kok lama-lama banyak yang tertarik. Iya, kalau kalau semuanya orang tahu bagaimana cara melakukan CPR, kalau kita yang mengalami henti jantung bagaimana? Ya. Jadi saya melakukan ini sebenarnya untuk keamanan saya juga gitu. Supaya nanti kalau saya henti jantung ada yang bisa nolong semuanya. Siapa yang mengalami henti jantung semuanya bisa nolong, kita bisa ngerasa safe dimanapun. Banyak unit AED seperti di Singapura, itu setiap 500 meter itu selalu ada 1 unit AED. Walaupun kita tahu memang di Singapura daerahnya kecil, negara kaya gitu ya, tapi saya pikir itu sangat memungkinkan dilakukan di Indonesia kalau kesadaran masyarakatnya tumbuh, termasuk mempengaruhi kesadaran-kesadaran pemegang kebijakan. Nah, itu yang kita mulai. Kita tidak tahu apa hasilnya 10 atau 20 tahun ke depan, tapi minimal kita sudah kerjakan dulu. Betul, betul, betul. Karena ini adalah investasi juga untuk perawat-perawat lain ke depan untuk Ya, bisa melihat betul. bahwa ini loh yang bisa dikerjain dan mungkin ini yang tadi lesion nggak mungkin sekarang pas waktu mereka itu bisa Ya, dikembangkan lesion betul. itu. Mungkin begitu ya, Pak ya. Ya, Oke. Pak, eh, dari proses ini nih kan udah menjadi nih apa nakes teladan ya 2023. Apa yang habis ini Bapak pengen lakukan selain tadi ambulan dan yang lainnya? Ada lagi nggak kira-kira? Eh, mungkin hanya meneruskan program, meneruskan program yang sudah ada. Ya, ya, Eh, ya. Katanya sih dapat motor. Oh. Jadi kebetulan saya butuh motor, untuk ambulan motor saya itu bisa Mhm. dipakai untuk melanjutkan program. Ada yang lain juga. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Kita Eh, juga sedang menyiapkan beberapa titik di Pantai Kuta dan di mana di Gili Trawangan untuk penempatan AED. Kebetulan ada beberapa sponsor yang mau mendanai itu, alhamdulillah. Dan tentu dengan ini mereka tambah yakin kan, oh ya, harusnya ya. ya, harusnya Mereka gitu tambah ya. yakin bahwa program kami di approach oleh kementerian, mereka mendukung dan seterusnya. Ya tentu mereka lebih percaya, dan mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan nanti, tetapi kita akan fokus dulu di 2 program yang kami sudah siapkan. Yang pertama adalah ambulan motor, dan Hmm. yang kedua
family and friends CPR. Ya, oke. Semoga itu menjadi terus ya pengembangan yang luar biasa buat Abang di sana, berjalan dengan mulus ya Bang ya. Oke, Amin. terakhir Bang, kasih dong pesan untuk teman-teman yang pengen ikut juga nih di kegiatan ini agar jadi pro teladan. Kalau pengen ikut juga, kebetulan nih, sebenarnya program kami itu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, public awareness. Kemudian yang kedua, multiplikasi program. Jadi siapapun yang ingin melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan, kami siapkan paketnya. Paket itu bahan ajar, kemudian media, dan seterusnya. Tapi harusnya tajuknya ini tetap kreator ya, supaya nanti kita bisa dapat datanya juga, sehingga kita bisa nilai program ini sampai di mana. Ya, ya, Kenapa kami siapkan bahan ajar dan seterusnya? Karena kami pengen konsepnya sama. ya. Jadi jangan lagi ada yang sama-sama mengajarkan BHD, tapi yang satu caranya pakai yang ini, yang satu caranya pakai yang itu. Orang awam nanti begitu ketemu yang ngajarin lagi, mereka bingung. Ini sebenarnya benar yang mana gitu kan? Nah itu yang ingin kami batasi. Untuk teman-teman yang lain ya tentu saja inovasi tidak hanya di sini kan. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Yang paling penting adalah cintai apa yang kamu lakukan. karena kalau nggak gitu kayaknya aduh kok ngorbanan banget isinya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita senang melakukan pasti ada hikmah. Dan ditambahin dengan ketulusan yang sangat luar biasa ya untuk menjalaninya ya. Karena cinta nggak cukup Iya, juga. benar. Iya, Bang. Masya Allah Ta'ala. Baik, baik, baik. Bang, eh, eh, mungkin tips kali ya. Jadi mereka biar besok triknya biar menang gitu. Ada nggak kira-kira? Em, Trik untuk bisa menang ini yang agak sulit. Karena memang berangkatnya bukan dari mengusulkan diri sendiri. Ya, Ini jadi betul. diusulkan oleh orang lain. Tetapi yang saya lihat, yang saya tangkap, kebanyakan teman-teman yang terjaring di sini sekarang, teman-teman yang lain itu, mereka inovasinya itu yang landing banget gitu, yang memang betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat langsung. Oke. Jadi dan rata-rata di antara mereka itu sudah berjalan 1 atau 2 tahun ke atas. Ada yang sampai kalau Bang Ikram 14 tahun, Siap. 14 tahun, saya baru 5 tahun. Ya mungkin kalau kalau ingin ke arah sana, mungkin disiapkan inovasinya dari sekarang, dikerjakan saja. Tentu pada saat mengerjakan banyak hal-hal yang menjadi evaluasi, ya itu dicarikan solusinya, sehingga nanti pada saat diusulkan mungkin banyak hal yang bisa diceritakan. Siap, siap, siap. Dan yang terakhir mungkin bisa konsultasi langsung sama pemenang ya. Betul. Pemenangnya Bang Ikram kayaknya. Dia juga boleh. Apapun Masya yang bisa Allah. kami bantu pasti akan kami bantu. Ya, mudah-mudahan ya diskusi kita ini bisa menginspirasi banyak orang dan mungkin tadi Amin, yang, amin, ya yang Allah. tadi masih stagnan, punya ide, punya kreativitas, kemudian dia tahu gimana sih ini bisa tersampaikan ke masyarakat dan masyarakat bisa dapat manfaatnya dengan baik ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusinya dari Ya, topik kita hari ini gitu. siap. Terima kasih banyak Oke, Bang. terima kasih Mudah-mudahan. banyak juga Bang Anton dan tadi Bang Ikram juga thank you very much ya untuk banyak sekali nih insight ya mudah-mudahan ini bisa tadi di-share ke banyak orang ya. Siap. Salah satunya itu adalah ke, keperawatan ya pastinya. Ya, Oke, kalau begitu terima kasih Bang Anton, terima kasih ya, Pak sama-sama. Ikram. Oke, untuk sore hari ini saya pikir juga aktivitasnya akan udah banyak sekali ya. Nah, habis ini akan Ya, menunggu dan terus jaga kesehatannya baik-baik ya, siap, karena siap. Terima saya kasih yakin banyak. ini sampai tanggal 17 fighting terus ya bangun pagi bangun pagi-pagi. Pulang malam, bangun pagi.
Iya, dan jaga kesehatan ya. Penting sehat-sehat deh semuanya ya. Baik, Oke, kalau gitu siap. terima kasih Makasih banyak. untuk teman-teman semuanya. Ya, itu dia tadi ya kegiatan kita bersama dengan Bang Anton dan Bang Ikram Bauk ya dengan kegiatan mereka menjadi seorang nakes teladan non ASN 2023 di mana ini bisa kita lihat bahwa tidak ada ya sesuatu kegiatan yang kita lakukan dengan tulus itu tidak membuahkan hasil. Jadi lakukanlah teman-teman dengan tulus dan lakukan juga kegiatan tersebut itu tujuannya untuk keberkahan dan sekaligus masyarakat sekitar. Ya, itu dia bincang-bincang saya di sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi